Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, Ibu akan membahas soal PTS. Soal PTS yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Sebelum kita mengerjakan soal nomor 1, kalian baca terlebih dahulu teks yang ada di atasnya. Kita baca bersama-sama. Usaha untuk menyelesaikan masalah sampah plastik bisa dilakukan dengan mencegah terciptanya sampah plastik itu. Pencegahan yang dilakukan tidak perlu besar-besaran selama kebiasaan itu dilakukan secara rutin. Daur ulang begitu penting dalam penyelesaian masalah sampah plastik karena semakin sedikit sampah yang menumpuk di tempat pembuangan terakhir atau TPA jika semua limbah plastik didaur ulang. Tidak ada lagi plastik menumpuk tanpa guna di TPA atau berakhir menjadi pencemaran samudera. Nah, pertanyaan yang pertama. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah, pada paragraf tersebut tadi dijelaskan bahwa bagaimana cara menyelesaikan sampah plastik. Jadi judul yang tepat adalah yaitu yang A, penyelesaian masalah sampah plastik. Yang kedua, soal yang kedua, kata kunci yang tepat dalam paragraf di atas adalah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa pembahasan dalam paragraf tersebut adalah tentang daur ulang ya, tentang pembahasan tentang sampah plastik. Jadi kata kuncinya adalah sampah plastik. Soal yang ketiga, sinonim kata daur pada paragraf tersebut adalah, kalian pasti tahu sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi persamaan dari kata daur adalah siklus. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Kalimat utama paragraf di atas terdapat pada, biasanya kalimat utama itu terdapat pada 3 tempat, diantaranya di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Paragraf yang tadi kita baca itu kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Selanjutnya, yang kelima. Tuliskan kesimpulan dari paragraf di atas. Sedangkan kesimpulan tadi sudah dijelaskan, pembahasan di paragraf tersebut adalah masalah sampah. Jadi kesimpulannya adalah usaha untuk menyelesaikan masalah sampah plastik dengan cara mendaur ulang. Ya. Lanjut, pertanyaan yang keenam. Kalimat yang sesuai untuk pembukaan pidato adalah A. Saya memohon Bapak berkenan menerima hadiah dari kami. B. Sekian dan terima kasih. C. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selamat pagi teman-teman yang saya banggakan. D. Demikian uraian singkat dari saya. Yang betul adalah yang C. Yang ketujuh. Pidato persuasif adalah pidato yang A. Bersifat menghibur. B. Pidato yang bersifat memberi informasi. C. Pidato yang bersifat mendorong dan mengajak. D. Pidato yang bersifat melindungi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pidato yang bersifat mendorong dan mengajak. Soal ke-8. Pidato singkat yang dibawakan seorang pembawa acara adalah pidato pembukaan. Ya, yang tepat. Soal yang ke-9. Salah satu isi pokok pidato adalah, dalam isi pokok pidato itu terdapat 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kalian bisa sebutkan salah satu. Soal yang ke-10. Buatlah kalimat pembukaan dalam pidato perpisahan. Kalimat pembukaan itu biasanya berisi tentang salam pembuka, kemudian penghormatan, kemudian puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ibu berikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu kurang lebih contohnya seperti itu. Kalian bisa membuat sendiri ya. Lanjut soal yang ke-11.
Tema dari dongeng di atas. Nah, di sini tadi ada dongeng yang berjudul Legenda Danau Toba yang singkat ya. Ceritanya singkat. Nanti bisa kalian baca sendiri. Tema yang tepat adalah A. Asal-usul Danau Toba, B. Asal-usul ikan duyung, C. Asal-usul Pulau Samosir, dan asal-usul Kota Medan. Yang tepat adalah A. Asal-usul Danau Toba. 12. Tokoh dalam dongeng di atas adalah, dalam dongeng tersebut dijelaskan bahwa tokohnya itu terdiri dari ada Toba, ada ikan atau ibunya Samosir dan Samosir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 13. Watak dari ibunya Samosir adalah baik. Ya, wataknya adalah baik atau berarti dia termasuk tokoh protagonis. Soal yang ke-14. Latar dari dongeng di atas adalah, kalian ketahui bahwa latar itu adalah tempat kejadian. Tempat kejadian dari cerita tersebut adalah Danau Toba. Terakhir, tuliskan amanat dari dongeng di atas. Amanat dari dongeng di atas adalah, kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang lain, serta jika kita sudah berjanji harus ditepati. Nah, demikian pembahasan soal kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.